Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Indonesia, salam semangat. Jumpa lagi dengan saya Vitaya Khotijah dalam mata pelajaran PPKN kelas 7. Saya bertugas di SMP SMK Sabilursat Islamic Boarding School. Nah, Sabilursat Islamic Boarding School sendiri ini merupakan suatu pendidikan yang memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama. Lalu di sini saya mengampu mapel PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasi peran tokoh perumus UUD NRI tahun 1945. Selain mengidentifikasi peran tokoh, nanti diharapkan kalian juga mampu menjiwai bagaimana nilai-nilai yang diterapkan oleh tokoh perumus UUD NRI tahun 1945. Apa saja peran tokoh perumus UUD NRI tahun 1945 bisa kalian simak baik-baik di sini. Namun Ibu hanya menyebutkan 4 contoh saja. Untuk tokoh-tokoh yang lain dan lebih lengkapnya nanti kalian bisa cari sendiri dan belajar sendiri. Tokoh pendiri negara Indonesia itu merupakan tokoh terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Jadi tokoh pendiri negara ini merupakan orang-orang yang terpilih dan dipercaya mampu mewakili aspirasi masyarakat pada waktu itu. Nah, kebetulan tokoh pendiri negara ini disatukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita tengok ke belakang mengenai sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu pada mulanya juga dirumuskan oleh BPUPKI. Jadi secara garis besar bahwasanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu sangat berkaitan erat. Karena UUD itu merupakan penjabaran dari Pancasila. Ingat baik-baik, UUD dan Pancasila itu disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di mana dalam persidangan PPKI ini, para tokoh pendiri negara itu memperlihatkan betapa bijaknya, kemudian sikap toleransinya, kemudian kecermatan, ketelitiannya, saling menghargai, tempo seliro, dan saling melengkapi satu sama lain. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan saat ini. Kita harus bersyukur kita sudah bisa menikmati alam yang indah ini, besarnya, luasnya negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita bisa belajar daring, itu artinya kita sudah mampu menciptakan teknologi yang besar untuk bangsa. Jadi kita manfaatkan baik-baik. Nah, untuk peran tokoh yang pertama tadi ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini merupakan presiden pertama yang diwakili oleh Muhammad Hatta. Nah, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu diangkat dalam sidang PPKI yang pertama juga. Jadi bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di dalam pengesahan UUD NRI tahun 1945 itu juga ada pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara rumusan sah terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Kemudian yang ketiga yaitu Abikusno Cokro Sujoso. Kalian simak baik-baik. Apabila ada pertanyaan bisa japri Bu Vitaya di WA Ibu. Kemudian yang keempat yaitu ada Mr. Supomo. Mr. Supomo itu merupakan ketua panitia kecil perancang UUD, kemudian anggota tim penghalus bahasa Undang-Undang Dasar. Nah, selain di dalam Undang-Undang Dasar, Mr. Supomo juga sebagai tokoh pengusul Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 atau sidang pertama BPUPKI. Lalu nilai apa saja yang dapat kita pelajari dari tokoh penyusun UUD NRI tahun 1945? Itu yang pertama ada nilai kerja keras, kemudian nilai saling menghargai, kemudian ada nilai saling melengkapi, toleransi, pantang menyerah,
tidak kenal lelah, musyawarah mufakat. Jadi di sini untuk hasil dari sidang pertama BPPKI sampai sidang PPKI itu merupakan hasil musyawarah mufakat dari para tokoh pendiri negara. Jadi kita harus bisa menerapkan nilai-nilai tokoh pendiri negara dalam kehidupan saat ini. Kemudian ada keberanian dan selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Sehingga kita sebagai bangsa dan warga negara Indonesia harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pada minggu selanjutnya. Subscribe dan like. Jangan lupa follow di Instagram Sabilurat School. Selalu ikuti perkembangan kami, dan apabila ada pertanyaan bisa WhatsApp di nomor kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.